sahabat preventif, perkenalkan nama saya Hairunisa Bumulo dengan NIM 811423043. Saya mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas salah satu penyakit menular yaitu toksoplasmosis. Nah, materi kali ini yaitu tentang bagaimana sih pemberdayaan penyakit toksoplasmosis ini berdasarkan Piagam Ottawa. Nah, sebelum kita membahas tentang penyakit toksoplasmosis ini, kita bahas dulu apa sih dari Piagam Ottawa ini, apa pengertian dari Piagam Ottawa ini. Nah, Piagam Ottawa sendiri adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada pada tahun 1986 telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktek health promotion atau promosi kesehatan. Berdasarkan Piagam Ottawa sebagai hasil rumusan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada, menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari Piagam Ottawa ini, selanjutnya kita akan membahas pemberdayaan penyakit salah satu penyakit menular yaitu toksoplasmosis berdasarkan Piagam Ottawa. Toksoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit yaitu Toxoplasmosis gondii. Toksoplasmosis disebabkan oleh infeksi akibat parasit umum pada kotoran kucing dan makanan yang terkontaminasi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi wanita hamil dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Menurut data WHO pada tahun 2009, diketahui sekitar 300 juta penderita toksoplasmosis. Penyakit ini dapat menyerang manusia dan berbagai jenis mamalia termasuk hewan kesayangan serta satwa eksotik. Nah, hingga saat ini, toksoplasmosis masih banyak menjadi perhatian karena penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui sista di dalam daging, sayuran, dan buah-buahan, serta air yang tercemar. Oosista infektif ini bisa menularkan penyakit toksoplasmosis ini. Penyebab penyakit toksoplasmosis yaitu terjadi ketika parasit Toxoplasmosis gondii masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini bisa berasal dari semua jenis hewan, tetapi kucing merupakan pembawa utamanya. Parasit Toxoplasma gondii dapat berkembang di usus kucing dan keluar bersama kotoran kucing. Nah, siapa nih yang punya kucing di rumah? Seseorang dapat terserang infeksi Toxoplasma gondii melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kontak dengan kotoran kucing yang mengandung parasit gondii. Yang kedua, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit gondii, terutama jika makanan yang tidak dimasak matang atau tidak dicuci dengan benar. Yang ketiga yaitu transfer parasit Toxoplasma gondii dari ibu hamil ke janin melalui plasenta. Dan yang terakhir yaitu transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Beberapa gejala umum yang dialami penderita toksoplasmosis mirip dengan gejala flu, yaitu ada demam, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, sakit tenggorokan, pembekakan kelenjar getah bening, terutama pada bagian leher. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman. Penyakit toksoplasmosis pada banyak kasus dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan penanganan medis. Akan tetapi, infeksi toksoplasmosis yang terjadi pada seorang dengan kondisi tertentu seperti daya tahan tubuh yang lemah dan ibu hamil dibutuhkan penanganan medis untuk mengobati toksoplasmosis ini. Tindakan medis yang dilakukan dokter untuk mengobati toksoplasmosis adalah meresepkan obat-obatan seperti pirametamin, sulfadiazin, leukovorin, dan azitromisin. Pada ibu hamil, pengobatan toksoplasmosis ini akan disesuaikan dengan usia kehamilan ibu hamil. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan toksoplasmosis ini, yaitu kita bisa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air sebelum dan sesudah makan.
Yang kedua, mencuci bersih peralatan masak yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu memastikan daging yang akan kita konsumsi telah matang sempurna nih. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu mencuci buah dan sayuran dengan benar sebelum kita konsumsi. Walaupun jarang menimbulkan gejala, penyakit toksoplasmosis ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, terlebih pada orang dengan imun tubuh yang lemah dan tidak ditangani dengan tepat. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana sih itu toksoplasmosis, bagaimana penularan dari penyakit toksoplasmosis ini. Nah, kita sebagai manusia tentu kita mau hidup sehat, makanya dari itu kita harus menjaga pola makan, apa yang kita makan untuk kesehatan diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, itulah pembahasan saya mengenai penyakit toksoplasmosis, bagaimana penularan penyakit toksoplasmosis ini dari hewan ke manusia. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.